Kita lanjutkan ke materi. Jadi tujuan penelitian kita sudah jelas ya. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, mencapai visi-visi. Kemudian untuk statistiknya, pengujian itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 analisis atau pengujian. Pertama deskriptif. Deskriptif itu untuk mengetahui rata-rata skala penilaian dari responden atau pegawai itu yang mengisi kuesioner itu rata-ratanya berapa ya. Misalnya untuk komunikasi itu responden menilai berapa setelah mengisi kuesioner itu rata-ratanya berapa. Kalau misalnya rata-ratanya 2,5 berarti 2,3 itu berarti tidak baik. Jadi skala Likert kan 1 sangat tidak baik, 2 itu tidak baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Kalau misalnya kita mengukur komunikasi di kantor kita, dilakukan penelitian, kemudian hasilnya 2,2, berarti komunikasinya tidak baik di situ. Kalau misalnya rata-rata 3,9 itu ya mendekati 4 jadi baik, komunikasinya baik. Kenapa kok masih di analisis regresi itu menganalisis dan membuktikan apakah komunikasi itu berpengaruh signifikan secara statistik itu signifikan atau nyata terhadap kinerja. Jadi untuk variabelnya bisa menyesuaikan ya. Misalnya dengan komunikasi yang bagus itu nanti ada koordinasi, sinergi yang bagus untuk saling mendukung pekerjaannya sehingga lebih cepat ya, saling membantu. Kemudian misalnya ada masalah leadership ya. Leadership itu sangat penting. Leadership itu kalau leadershipnya itu kurang, misalnya nilainya 2 ya, tidak baik. Karena apa? Misalnya terlalu otoriter, marah-marah, tidak pernah membimbing, taunya marah, misalnya gitu Pak ya. Itu berarti otoriter. Itu yang harus diperbaiki. Jadi leadership yang bagus bagaimana? Leadership yang bagus itu dia demokratis ya. Kemudian bisa mengayomi, membimbing, komunikasi dengan baik, kemudian punya transformasional leadership, inovasinya ada. Itu yang penting, inovasi ini. Jadi leadershipnya itu harus demokratis, low profile, sabar lah. Yang penting sistemnya itu diperbaiki. Kalau cuma marah-marah doang tapi sistemnya nggak diperbaiki ya percuma kan. Kemudian di sini analisis, pertama rekap data ya. Setelah direkap datanya ini untuk satu responden nomor 1 itu dia mendatar sih. Ini indikatornya. Dia mendatar ini pengisiannya semuanya sampai misalnya 50 dia mendatar misinya untuk rekap datanya. Kemudian deskriptif ini cuman rata-rata aja Pak. Jadi kalau misalnya apa sih analisis regresi itu gimana? Regresi itu adalah pengaruh. Kalau panahnya 1 dia itu pengaruh ya. Pengaruh. Kalau panahnya 2 korelasi. Sebenarnya sama saja. Cuman kita menginterpretasikannya itu gimana? Misalnya X1 terhadap Y atau X1 dengan X2. Tapi yang kita bahas adalah X1 terhadap Y itu pengaruh. Kalau X1 dengan X2 itu adalah korelasi ya, hubungan ya. Misalnya komunikasi dengan leadership itu juga bisa saling berpengaruh. Kalau komunikasinya bagus berarti dia leadershipnya bagus. Kalau leadershipnya bagus
komunikasinya juga akan bagus. Itu ada berapa persen pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Tapi dalam analisis regresi itu kita membahasnya itu pengaruh ya, pengaruh dari leadership, kepemimpinan terhadap kinerjanya itu bagaimana. Pengujian instrumen. Jadi sebelum masuk analisis regresi, saya mau masuk ke pengujian instrumen. Jadi validitas itu apa sih? Validitas itu item atau pengukurannya. Apakah pertanyaannya itu sesuai dengan variabelnya, Pak? Misalnya leadership, kepemimpinan ya, itu nanya gaji berapa, Bapak itu gajinya berapa gaji pimpinan misalnya. Cocok apa enggak? Enggak cocok ya. Itu masalah kompensasi. Jadi pertanyaan yang seperti itu yang tidak valid. Kalau misalnya inovasi, variabelnya inovasi. Inovasi adalah temuan baru, cara kerja yang baru yang bisa mempercepat pelayanan misalnya. Kalau pertanyaannya misalnya disiplin kerja, jam berapa Anda masuk kerja misalnya, nggak cocok. Jadi dia tidak valid. Nah, ukurannya di sini itu bisa dilihat di tabelnya, Pak ya. Itu ada yang R tabel dibandingkan dengan R hitungnya. Jadi validitas adalah korelasi antar item indikator dengan variabel. Itu misalnya korelasinya 40%. Kalau misalnya cuma 10%, itu ada pengaruhnya inovasi dengan disiplin kerja. Kalau dipaksakan memang ada pengaruhnya, cuma 75%, kecil, jadi tidak valid. Misalnya kalau dia datang pagi-pagi, dia akan pikirannya fresh sehingga mudah menemukan ide-ide baru, misalnya dipaksakan itu. Tapi juga betul sih, cuman kecil korelasinya. Monggo Pak. Kemudian jadi untuk validitas, jadi semua pengujian kita itu ada ukurannya Pak ya. Tabelnya ada, kemudian output SPSS-nya itu ada. Jadi semua pengukuran itu harus hasil outputnya harus lebih besar dari tabelnya. Itu berarti ada pengaruh yang signifikan. Di sini untuk validitas itu standarnya ya, standarnya kayak ini loh Pak, kayak matematika ya, rumus-rumus ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kalau grammar itu misalnya present tense itu sama dengan objek subjek plus verb atau kata kerja ya, itu kemudian plus objeknya, subjek predikat objek, itu anunya ya, rumus. Nah, kalau rumus di validitas ini R tabel R hitung harus lebih besar atau sama dengan R tabel, sama dengan reliabilitas. Itu ukurannya R hitung harus lebih besar dari R tabel. Untuk mencari R tabelnya, Rubin Watson ya, derajat bebas dB-nya itu N-K-1. N itu sampel dikurangi variabel dikurangi 1. N-K-1. Jadi misalnya 50 dikurangi 2 dikurangi 1, ketemunya 47. Ini bisa dilihat di tabelnya masing-masing. Di sini kan sudah saya kotakin. Ini misalnya 47 itu sebelah kanan sendiri itu tabelnya berapa? Tinggal baca aja.
Kemudian hasil dari validitas itu dari Pearson correlation. Untuk lampirannya ada di belakang. Untuk output reliabilitas ada Pearson correlation, corrected item bukan ya. Pearson correlation bisa ada, cuman ini pakai corrected item total correlation. Yang ini ya. Sini ada X-nya berapa, itu nanti dibandingkan dengan R tabelnya. Semua itu ada di pembahasan, sudah ada, jadi kita tinggal membaca R hitungnya berapa, R tabelnya berapa. Itu harus lebih besar outputnya. Kemudian kalau reliabilitas adalah Cron-Bahaifa. Kalau validitas corrected item total correlation. Ini untuk RO reliabilitas, ini validitas. Ini dibandingkan dengan ini penghitung ininya lanjut. Untuk analisis regresi ada 3: simultan, parsial, dominan. Simultan itu secara bersama-sama, kemudian parsial itu sendiri-sendiri, dominan itu yang berpengaruh paling besar ya, bukan paling dominan. Paling dominan ya paling berpengaruh kan. Double. Dominan itu sudah paling berpengaruh. Untuk mengetahui apakah di uji F itu signifikan apa enggak, ini harus F hitungnya harus lebih besar dari F tabel. Kemudian untuk uji T parsial, T hitung harus lebih besar dari T tabel. Kemudian untuk uji dominan, standardized coefficient beta, itu standardized coefficient betanya yang paling besar, misalnya 60% versus 45, ini yang dominan yang ini. Coba dilihat di anunya. Ini sebutan F hitungnya. Ini sudah ada di ini T. Ini harus dua serentak. Ini F ya. F ini kolomnya 2. Di sini F bukan sudah ini sudah dikurangi, tapi ini pembuatan. Biasanya kalau dia maju oh iya, mungkin nanti jadikan jam 5 sore. Ini kolomnya signifikansinya 0,05. Yang mendekati 50 tidak ada. Jadi semuanya itu sudah ada di pembahasan, angkanya berapa, nanti sumbernya di output lampiran. Yang terakhir ya, untuk uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear itu
adalah BLUE, Based Linear Unbiased Estimation. Estimasi yang linear, tidak bias dan terbaik. Ya. Di sini pertama multi-call. Multi-call itu ada rumusnya nih, VF-nya maksimal 10. Berarti dia tidak ada korelasi antar variabel bebasnya, Pak. Kemudian autokorelasi Durbin Watson-nya berada di tengah-tengah ini, plus minus 2. Berarti dia tidak ada autokorelasi. Kemudian heteroskedastisitas ini di scatter plot. Di sini di grafiknya ya, ini dia menyebar kanan kiri atas bawah, tidak mengumpul. Kemudian normalitas ini ada garis diagonal, dia harus mendekati titik-titiknya. Berarti dia memenuhi asumsi normalitas. Jadi multi-call itu tidak boleh karena ada korelasi. Misalnya variabelnya kompensasi dengan variabel gaji, itu sama. Korelasinya mungkin 95% ya. Itu tidak boleh. Kemudian autokorelasi itu datanya itu hampir sama ya, dalam satu pengamatan X1 misalnya, X1 itu datanya sama semua, 2222 misalnya, atau 444. Jadi data itu harus bersifat acak sehingga tidak ada autokorelasi ya. Kemudian heteros juga gitu, itu datanya kalau hampir sama, mirip-mirip, dia itu akan menempel jadi satu ya. Itu yang nggak boleh. Kalau normalitas ini datanya harus normal. Ukurannya ini di sini. Jadi dari pembahasan itu sudah kita bisa melihat, dan sumbernya ada di lampiran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi misalnya hasil penelitian kita itu apa, yaitu ada di kesimpulannya. Dan jangan lupa variabel yang dominan apa, misalnya antara komunikasi dengan leadership itu yang dominan yang mana. Misalnya coba dilihat di kesimpulannya, misalnya X2 itu adalah komunikasi, jadi yang dominan adalah komunikasi. Jadi dari hasil penelitian kita disimpulkan beberapa variabel yang kita teliti, X1, X2 atau X3, semuanya berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Kemudian secara parsial itu variabel komunikasi dan variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan secara parsial ya, terhadap kinerja. Itu secara parsial. Kemudian yang dominan yang mana? Dari hasil penelitian kita diketahui misalnya X2 sebesar 60% berpengaruh lebih besar atau dominan paling besar terhadap kinerja. Jadi untuk kedepannya komunikasi itu harus lebih diperhatikan, lebih diperbaiki ya. Jadi menghasilkan komunikasi, kerjasama, sinergi yang positif sehingga saling membantu satu sama lain, dan budaya kerja itu lebih kondusif ya, saling bekerja sama sehingga kinerja masing-masing dan kinerja dari kecamatan tuh bisa lebih cepat. Dengan pelayanan atau kinerja dari pegawai yang bagus di kecamatan, kemudian itu bisa dilihat juga dari kualitas pelayanan di kecamatan yang berkualitas, yang cepat Pak ya. Itu bisa meningkatkan ekonomi. Jadi masyarakat itu bisa merasa puas dilayani, kemudian ekonomi bertambah lancar, akhirnya bisa meningkatkan PAD. Dan tujuan pembangunan visi Indonesia negara maju itu juga akan semakin cepat tercapainya. Harapan dari Pak Wali Kota juga lebih cepat tercapai karena pegawainya rajin-rajin dan cepat bekerjanya. Saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.